Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, khusus nikmatul Islam wal iman, nikmat panjang umur, sehatul afiat, nikmat digolongkan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat mendapatkan taufik, hidayah, inayah, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki kita menghadiri majelis ta'lim di Yayasan Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang insyaallah yang tidak diragukan lagi, ya, insyaallah penuh dengan keberkahan. Insyaallah apa yang sudah kita upayakan dan kita niatkan diterima di sisi Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam berupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang karenanya kita sekarang berada di sini, yang tidak ada kebaikan di muka bumi melainkan semua budinya kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya berkata, wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kebaikan, akhlak mulia yang bisa disaksikan dan dirasakan di muka bumi ini, di alam keberadaan, kecuali semuanya bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, dia adalah sumber dari adanya alam semesta ini, ya. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi pernah berkata, laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan mencipta alam jagat raya ini. Ya, alhamdulillah, semoga kita tergolong menjadi umatnya yang beruntung, yang senantiasa mendapatkan perhatian beliau baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kepada para habaib, para orang tua, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis kita, yang senantiasa hadir, ya, mengomandokan program-program Majelis Ta'lim Darul Mustafa, yang senantiasa mengajak kita berzikir, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah apa yang beliau sudah persembahkan dan upayakan, ya, diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar beliau senantiasa diberi kekuatan, panjang umur, sehat walafiat, sehingga senantiasa bisa terus membimbing kita di majelis ta'lim ini, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua
yang hadir di sini ataupun yang nggak hadir, yang biasa pernah hadir tapi kebetulan berhalangan tidak hadir, kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, ya murah rezeki, gampangkan segala urusan, serta diluruskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bertatap muka dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah Al-'Ammah karya Al-Imam Al-'Arif Billah Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Qudwatul Ibad Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemarin saya sudah terangkan bahwa sekarang kita akan membacakan dakwah yang patut diarahkan kepada mereka-mereka yang belum memeluk agama ini, baik dari kalangan kaum musyrikin yang mempercayai akan adanya Tuhan alam semesta, ya, tapi dia meyakini akan adanya sekutu, ataupun mereka yang sama sekali nggak mempercayai akan adanya Tuhan. Sebenarnya nggak ada orang yang begitu. Kalaupun mereka nggak mempercayai adanya Tuhan, ya berarti dia menyembah dirinya sendiri, menyembah hawa nafsunya. Iya, karena mau bagaimanapun juga manusia menyaksikan dengan kepala matanya sendiri dan dia rasakan sendiri dengan kesadarannya bahwa dia adalah makhluk yang membutuhkan. Ya, siapa yang dia butuhkan? Dia butuh sama dirinya sendiri. Ya berarti dia menuhankan dirinya, menuhankan hawa nafsunya. Al-muhim, bagaimana caranya mengajak mereka agar mereka mengetahui kebenaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan yang dibawa oleh para nabi di sepanjang generasi dari awal bumi ini diciptakan, dari awal manusia diciptakan, yaitu Nabi Allah Adam. Ini di sini Al-Habib Al-Haddad ingin mengajak mereka, ya, setelah mengajak pemilik status yang lain yang memang mereka orang-orang mukmin, ya, bagaimana cara mengajak mereka ke jalan keridhaan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita mengajak orang-orang yang non muslim ini ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah sebahagian kita baca. Intinya ada dua golongan di antara mereka. Ada yang tidak percaya Tuhan sama sekali, ada yang percaya tapi dia mempersekutukannya, seperti kaum kafir Quraisy di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Iya, nanti kita akan buktikan bahwa kaum kafir Quraisy tidak tergolong orang-orang yang ateis, orang yang tidak mempercayai Tuhan, tapi mereka mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang mereka ciptakan sendiri dengan tangannya. Ya, dianggap mereka adalah wasilah mereka untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang tak bernyawa, ya, bahkan tidak memiliki tidak mewakili sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-imam al-'arif billah qutbud da'wah wal irsyad wa izil wa ghawth al-ibad bilad al-habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Ad-Da'watut Tammah wa Tadhkirah Al-'Ammah rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-naf' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi ad-darain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu, walamma kanat al-Arab qad u'tiyat min at-tamyiz wa uyyidat min al-ma'qul bima lam yu'ayyid bihi ghayruha min al-umam lam yasdur anha al-inkar li wujudil haqq subhanahu wa ta'ala. Tatkala bangsa Arab yang memang Allah sudah berikan mereka khususiat tertentu dan Allah bantu mereka, dukung mereka dengan perkara-perkara yang masuk yang bisa dicermati oleh akal sehingga menghantarkan kepada keyakinan akan adanya Tuhan, ya, yang mungkin kenyataan ini tidak diberikan kepada umat-umat selain orang Arab di masa itu, ya. Lam yasdur anhal inkar, sehingga mereka tidak ada ingkar liwujudil haq subhanahu wa ta'ala, akan keberadaan yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal aqarrat biwujudihi, bahkan mereka mengakui akan eksistensi
yang maha benar ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengakui wa bikaunihil khaliq li kulli syai' war raziq lah, dan dia, orang Arab saat itu yakin bahwa Allah ini, ya, wujud yang maha mutlak ini, ya, al-khaliq li kulli syai', bahwa dia yang mencipta segala sesuatu, war raziq lahu, dan dia yang memberikan rizki, kama haqqallahu dzalik, sebagaimana Allah yang menghikayatkan sendiri tentang mereka, fi ghairi ma ayah min kitabihi, dalam beberapa ayat, bukan hanya satu ayat, ya. Misal qauli, contohnya seperti firman Allah yang berbunyi, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau wahai Rasul Muhammad SAW bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka percaya bahwa Allah yang ciptain saya. Jadi karena memang ini kan warisan, agama ini warisan dari Nabi Allah Ibrahim, terutama di bangsa Arab saat itu, ya, yang memang ada Ka'bah, mereka haji dengan yang tata cara yang sudah terkontaminasi, dan mereka yakin bahwa Ka'bah ini adalah dahulu leluhur mereka Nabi Allah Ibrahim mengumandangkan akan kebenaran adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman mereka mengotori tauhid ini dengan sekutu-sekutu. Mereka bawa patung-patung dari berbagai bangsa, ditaruh di dekat Ka'bah, di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, ya, sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yakin bahwa mereka juga artinya berakal, dalam artian ini patung kita sembah bukan berarti dia yang ciptain kita, orang dia sendiri kita yang ciptain, kita yang buat, gitu kan ibaratnya. Nah, cuman mereka yakin patung-patung ini punya kekuatan, ya, yang bisa mewakili akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mewujudkan keinginan mereka. Artinya mempersekutukan Allah, meyakini akan adanya kekuasaan lain, ya, selain Allah. Terus juga di ayat lain juga di surat Al-Ankabut misalkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Tadi kan apabila Anda bertanya siapa yang menciptakan mereka sendiri, mereka akan menjawab Allah. Di surat Al-Ankabut Allah hikayatkan, wala in sa'altahum, dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, ya, bertanya kepada mereka, man khalaqas samawat wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhara syams wal qamar, dan yang menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, mereka akan berkata Allah. Wa qauluhu juga di surat Al-Mu'minun, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah milik siapa bumi beserta isinya apabila memang kalian tahu. Saya quluna lillah, mereka akan berkata milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan lagi kepada mereka setelah mereka menjawab, kok Anda enggak berpikir, kok Anda enggak merenung, kenapa mesti menyembah patung begitu. Nanti mereka ada kasih alasan. Ila ghairi dzalika minal ayat al-musarrihat bima dzakarnahu min musyrikil Arab. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menegaskan apa yang memang kita sebutkan tentang apa? Musyrik, kaum-kaum musyrik baik di bangsa Arab. Wa yubayinu dzalika ma haqqallahu anhum fi qouli ta'ala annahum qalu fi ma asyraku bihi min dunillah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan juga ada beberapa ayat sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quran, itu menerangkan alasan mereka kenapa mereka menyembah patung. Qalu fima asyraku, tentang alasan kenapa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, min dunillah. Dihikayatkan oleh Allah ucapan mereka sendiri, ya, di dalam surat Az-Zumar ayat
Tiga, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita nggak menyembah mereka kecuali demi mendekatkan diri kita melalui mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya kata Habib Haddad, annahum ja'aluha wasaila wa wasaid. Mereka menjadikan patung-patung ini sebagai media. Karena mereka nggak puas dengan kenyataan bahwa katanya Allah nggak terlihat. Akhirnya mereka menjadikan media-media ini untuk sama. Sebenarnya ini alasan sama dengan alasan agama-agama lain yang memang sekarang juga banyak menganutnya, yang memang masih sampai sekarang menyembah patung. Mereka meyakini akan adanya suatu kekuasaan yang maha tinggi di atas segalanya. Ada cuman dengan istilah yang berbeda-beda. Ada istilahnya apa itu? Orang-orang Hindu misalkan, ya, dia punya istilah sendiri itu tentang yang maha kuasa tuh. Apa ya, lupa istilahnya mereka. Ya, sama, mereka menjadikan patung-patung ini sebagai wasilah. Yaqsuduna bi'ibadatihim at-taqarrub ila Allah. Mereka maksudkan dengan mengibadahkan mereka itu, menghamba kepada mereka, maksudnya tujuannya at-taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fa akhtau fi dzalik, sehingga mereka bersalah. Sikap mereka ini dianggap salah. Walakinnahum aqarru biwujudil haq. Tapi pada saat yang sama mereka mengakui akan keberadaan Allah yang maha benar. Wa bikanahul khaliq lahum, dan bahwa meyakini bahwa Allah lah yang mencipta mereka, walikulli syai', dan segala sesuatu. Wa annahum innama abadu ma'abaduhum minal asnam litakuna wasaila lahum 'indahum. Dan bahwasanya mereka ya menjadikan adapun alasan mereka menghamba kepada patung-patung tersebut tujuannya hanya sebagai wasilah mereka di sisi Allah, muqarribat lahum ilaih, dan untuk mendekatkan diri dia kepada Allah sang pencipta alam semesta. Wa kanu musyrikil Quraisy, dan dahulu mereka orang-orang musyrikin Quraisy yarji'una ila Allah fi syada'id. Buktinya apa? Kalau lagi sedang genting, mau tidak mau mereka akhirnya memanggil Allah. Ya. Jadi mereka hanya benar-benar tulus kembali kepada Allah di saat genting. Wa kashfil muhimmat wal masaib, kalau ada musibah banget, nggak turun hujan, udah nggak parah, ya atau nggak mereka di tengah laut diombang-ambing oleh ombak yang udah nggak ada penolong dirasakan saat itu kecuali Allah, di situ baru kemurnian tauhid mereka keluar. Ya, wala yatlubuna dzalika wala yasaluna illa minhu, dan untuk menyingkap musibah besar tersebut yang menimpa mereka nggak meminta kecuali kepada Allah. Kama akhbarallahu bidzalika fi kitabih, sebagaimana Allah sendiri yang memberitakan akan hal itu di dalam kitabnya tentang mereka, anhum fi mithli qaulihi, semisal firman-Nya yang berbunyi wa idza massakumud dhurru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila mereka disentuh oleh kemudaratan di tengah lautan, dhalla ma tad'unahu, mereka saat itu tersesat dari apa yang mereka biasa panggil, kecuali illa iyyah, kecuali Allah. Ada kisah waktu itu sempat ada orang yang udah mengumandangkan dirinya sebagai ateis. Kebetulan dia ada di jajaran pejabat negara. Waktu itu lagi ada pertunjukan pesawat tempur. Ya. Wah. Kayak ulang tahun ABRI ini di sini. Tahu-tahu ada pesawat yang jatuh. Nggak sadar nih orang teriak, "My God, oh my God." Ya, padahal dia bilang ateis, tapi tetap dia mempercayai Tuhan. Udah genting, udah gak kuat, keluar deh tuh fitrahnya. Keluar fitrahnya, dia memanggil tuh Tuhan. Udah mentok.
Nemu kemana lagi? Hah? Hah? Kenapa? Iya, kalau mereka tulus, ya Allah memberikan kenikmatan kepada siapa yang dia mau. Nggak mesti muslim, tapi untuk akhirat, untuk surga, entar dulu. Iya kan? Nah, jadi terutama negara agama-agama samawi, ya, agama samawi kayak Yahudi, agama Nasrani, itu Tuhan yang dimaksud Tuhan satu, itu Allah, cuman cara penyebutannya Allah dan lain sebagainya. Maksudnya dia yaitu Tuhan pencipta alam, cuman mereka ada salah arti atau salah kaprah, dan udah fatal sehingga dianggap ini sebagai kekufuran. Dan oleh karena itu diturunkannya agama Islam melalui Nabi Muhammad tujuannya untuk meluruskan apa-apa yang sudah melenceng. Nanti ana mau kasih analogi, ya, dan ana mau membangun satu argumentasi untuk membuktikan bahwa memang agama Nabi Muhammad SAW itu analah agama hak, agama yang diridhoi oleh Allah, yang keberadaannya akan senantiasa ada di sepanjang generasi, yang dibawa oleh para nabi itu. Jadi begitu. Wa qaulu ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi tajra'un. Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian kecuali bersumber dari Allah. Thumma idza massakumud dhurr, tapi tatkala mereka terkena musibah, mereka enggak berkembali kecuali kepada Allah. Di saat ada kenikmatan lupa sama Allah. Di saat genting baru ingat sama Allah. Ayatatadarra'un wa tastaghithun. Ya, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah kalau udah genting. Walamma qala Rasulullah SAW ba'dihim, tatkala Rasulullah SAW pernah berkata kepada sebahagian di antara mereka, kam laka min ilah, berapa jumlah Tuhanmu, kata Nabi. Qala 10 katanya. Ada yang jawab, salah satu dari mereka yang jawab 10. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bertanya lagi, ila ayyihim tarji' 'inda syada'id, dari yang 10 itu kalau lagu sedang genting, ke yang mana dari yang 10 engkau akan kembali? Faqala, mereka jawab, ilallah, kepada Allah. Faqala aslim ya fulan fa innahu laisa laka min ilahin ghairullah. Kalau memang begitu, ya udah, berserah dirilah engkau sekarang. Maksudnya masuk Islamlah engkau sekarang, ya. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa laka min ilahin ghairullah, engkau hakikatnya enggak ada punya Tuhan kecuali memang Allah. Al-hadits ini kira-kira sepenggalan hadis, dan masih panjang lagi hadis ini, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga pernah bersabda, berkata kepada sebahagian dari mereka, ali akhar, wa huwa yadullu 'ala Allah, Rasulullah hendak menunjukkan mereka jalan kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berkata, huwallazi idza dhallat rahilatuk wa anta bi ardi fulatin fada'utahu raddaha 'alaik. Kalian tahu, engkau tahu, wahai, ibaratnya wahai fulan yang musyrik ini, dia yang aku ajak kalian kepadanya, dialah zat yang apabila tungganganmu hilang di padang pasir, terus engkau memanggil-manggil, memohon pertolongan kepadanya untuk dikembalikan, ya, tunggangan yang hilang tersebut tahu-tahu kembali, ya. Nah, yang saya ajak kalian ke situ, itu yang engkau panggil-panggil itu. Kalau kalian misalkan lagi di tengah-tengah padang pasir, lagi sedang istirahat tidur, ya, melek, tahu-tahu ontaknya udah hilang. Nah, di tengah-tengah padang pasir, nggak ada sumber air, wah, genting, stres. Saat itu engkau memanggil siapa? Ada yang engkau panggil kan? Nah, itu saya nih bawa agama, mengajak kalian agar kalian berserah diri secara total kepada yang biasa engkau panggil di saat kau kan genting ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa idza asabaka 'amu sanah fada'awtahu anbataha lak. Dialah zat yang apabila engkau dilanda paceklik selama setahun, terus kalian panggil ia, kemudian ia menumbuhkan tumbuhan untuk kalian. Itulah zat yang aku ajak selama ini kalian kepadanya. Begitu. Nah, terus Habib Al-Haddad masih melanjutkan, wa ma ahsibu anna ahadan ya'qil illa wa huwa muta'allihun ila ilahin taqdi alaihi bidzalika fitratuhu allati fatarahu 'alaiha. Saya nggak menyangka satupun orang yang berakal, ya, mereka nggak mungkin nggak punya sesuatu yang mereka menjadikan sandaran. Saya yakin tidak satupun orang yang berakal kecuali dia pasti ya muta'allihun. Muta'allih di sini akan mendesahkan dirinya untuk bergantung kepada kepada Tuhan. Kita belum bicara Allah nih. Kepada Tuhan. Dan itu merupakan dorongan fitrah, ya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencipta manusia berdasarkan fitrah tersebut. Artinya itu udah suara hati. Wa tashhad lahu bi rububiyyatihi khilqatuhu allati khalaqaha Allah alaih. Bahkan karakter, tabiat ciptaan yang dengannya Allah mencipta, itulah yang memberitakan bahwa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara Anda. Asaba fi dzalika man asab wa akhta fihi man akhta. Namun sayangnya fitrah ini mengajak orang untuk bergantung kepada Tuhan. Tapi di antara mereka ada yang tepat sasaran, di antara mereka ada yang terpleset sasarannya. Begitu. Jadi setiap manusia secara fitrah pasti mencari tempat tumpuan. Cuman fitrah ini nggak bisa dijadikan satu-satunya modal, mesti ada agama. Makanya kan ada yang bilang ada perdebatan, andaikan nggak ada agama, mungkinkah manusia menemukan Tuhannya yang benar? Itu menjadi perdebatan tuh antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan bisa, kalau memang mereka fitrahnya jernih, akalnya benar-benar dipakai dengan baik, mereka akan menemukan Tuhannya. Tapi kalau Ahli Sunnah wal Jamaah bilang nggak bisa. Agama tetap diperlukan untuk menuntun orang supaya benar-benar mereka nggak salah kaprah, ya, dalam menanggapi fitrahnya tersebut, menanggapi fitrahnya. Wa ma min ilahin illallah al-azizul hakim. Ketahuilah tidak ada Tuhan kecuali Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Jadi nggak ada dasarnya kita menolak akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nih dengar, Habib Al-Haddad sekarang ingin menggiring kita. Famasnu'atuhu subhanahu wa makhluqatuhu wa mubtada'atuhu allati mala'a biha ardahu wa samawatih syahidatun lahu bil uluhiyyah wa natiqatun lahu bil wahdaniyah. Segala ciptaannya, segala karya-karyanya, dan segala perihal-perihal yang menakjubkan yang engkau perhatikan, yang memenuhi langit dan bumi, itu semua menjadi saksi bahwa dialah Tuhan Allah yang berhak, ya, dikatakan Tuhan satu-satunya. Wa natiqatun lahu bil wahdaniyah, dan kesemuanya itu bersaksi bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa.
begini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu mengajak kita untuk merenungkan fenomena alam semesta ini, apa yang tampak di alam semesta ini, selalu perihal-perihal yang berulang, perihal yang berulang di sepanjang sejarah. Misalkan perkara tumbuhnya tumbuhan dari biji yang satu tumbuh keluar menjadi buah-buahan yang mengandung biji yang begitu banyak. Terus mengenai pergerakan matahari, silih bergantinya siang dan malam, turunnya hujan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya begini, itu semua kita saksikan gak sekarang? Hal yang sama disaksikan gak sama orang-orang sebelum kita? Disaksikan. Langit yang sekarang menaungi kita, menaungi para leluhur kita gak? Langit yang sama itu menaungi, walaupun generasinya berbeda, tapi langitnya sah. Bumi yang dipijak oleh kita sekarang, bumi ini juga nggak yang dipijak oleh Fir'aun, atau nggak yang dipijak oleh kaum 'Ad, oleh kaum Samud. Satu, buminya itu juga, langitnya itu juga, kejadian yang berulang itu juga. Ini tanda bahwa Tuhan kita ini sama, satu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, nah ini contoh paling enak nanti, Nabi Allah Ibrahim. Perhatikan nih, kita kalau mau tahu agama yang benar tuh agama yang mana sih? Agama yang benar, ada yang bilang begini dalam perbandingan agama-agama, agama yang benar tuh agama yang paling tua, agama yang paling tuh. Ada yang mengklaim begitu. Baik. Ada satu lagi yang mengklaim enggak, agama yang baru, agama yang paling muda. Dengan dalil-dalilnya. Tapi yang benar apa ya? Agama yang benar bukan agama yang dulu, bukan agama yang sekarang, yang terbaru, tapi agama yang selalu hadir di setiap zaman. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dia agama adalah agama baru apabila dilihat dari sosok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memang lahir terakhir, tapi bukan berarti agama tersebut agama baru. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang sudah pernah ada di generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bakal pilih kasih. Masa iya yang diperhatiin sama Allah cuma generasi terdahulu doang, habis itu setelah terkontaminasi agama tersebut udah nggak datang lagi, berarti Tuhannya kabur. Berarti yang masuk surga cuma generasi-generasi dulu doang. Atau misalkan agama yang terbaru nih, agama itu yang agama yang benar, oh berarti Tuhan pilih kasih, baru terbit sekarang nih Tuhan yang benar. Yang dulu didiemin, nggak dikasih pengarahan, bener gak? Enggak. Agama yang benar adalah agama yang terbit sepanjang generasi. Nah ini anak mau kasih tahu sama ente, ini cerita Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pernah membangun argumentasi di hadapan kaumnya. Bukan berarti Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Nabi Allah Ibrahim ini sudah mewarisi agama tauhid ini dari para leluhurnya. Tahu kan kisah di dalam Al-Quran disebutkan pas Nabi Ibrahim lagi merenung ngelihat ke langit, ngelihat bintang ke bintang. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban. Tatkala Nabi Allah Ibrahim sudah mulai diliputi oleh malam,
kegelapan malam, dia melihat bintang. Qala hadza rabbi. Nabi Allah Ibrahim berkata, ini Tuhan saya. Maksudnya bukan dia lagi nyari Tuhan itu, enggak, dia lagi membangun argumentasi di depan kaumnya nih. Oh, ini Tuhan saya. Karena memang saat itu kaumnya menyembah benda-benda langit yang diwujudkan berupa patung-patung di muka bumi. Makanya patung terbesar itu patungnya Nabi Allah Ibrahim itu patung terbesar yang akhirnya yang semuanya dihancurin, terus patung tersebut dikasih kampaknya itu patung emas berwarna putih, berwarna kuning besar sebagai simbol matahari. Dibilang, oh ini Tuhan saya, bintang. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Tatkala bintang tersebut tenggelam, Nabi Allah Ibrahim bilang, oh saya nggak demen yang tenggelam. Maksudnya apa? Ini kok tato ada jadi sekarang hilang. Nah. Terus falamma ra'al al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Allah Ibrahim melihat bulan lagi terbit dengan terangnya, oh ini Tuhan saya, bukan yang bintang tadi, bukan ini lebih terang nih. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Syuf nih hujahnya. Pas tatkala bulan itu tenggelam, Nabi Allah Ibrahim bilang, waduh, kalau Tuhan tenggelam, terus andaikan Tuhan nggak memberikan saya petunjuk sesaat aja, la akunanna minal qaumid dhalin, saya bisa pastikan bahwa diri saya bakal tersesat. Tuhan tadinya ada, ini Tuhan hilang sekarang, terus berarti gua nggak ada nunjukin dong, gitu kan? Waduh, nggak mau. Falamma ra'al asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala melihat matahari tenggelam besok paginya, ini Tuhan saya nih, ini yang paling besar nih. Nah, syuf akbar. Falamma afalat qala inni bari'un mimma tusyrikun. Tatkala tenggelam, Nabi Allah Ibrahim bilang, saya melepas diri dari apa yang kalian telah persekutukan. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Saya hanya menghadapkan wajah saya, totalitas diri saya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, termasuk di situ matahari dan segala-galanya. Nabi Ibrahim langsung ngomong gitu. Maksudnya apa dari sini? Maksudnya apa? Agama yang benar itu agama yang akan senantiasa hadir di sepanjang generasi. Karena yang namanya Allah pencipta alam semesta nggak bakal pilih kasih. Sebagaimana Allah memuliakan orang-orang terdahulu, dia akan memuliakan orang sekarang. Kalau agama yang benar, agama yang dulu, berarti Allah ninggalin habis itu, tertenggelam. Buktinya mana? Nggak ada pembelaan baru loh. Nah, makanya terakhir Nabi di dalam hadis pernah berkata, memberikan gambaran akan keterikatan dakwah para nabi di sepanjang sejarah, dengan berkata apa? Inna mathali wa mathalul anbiya min qabli. Sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan nabi-nabi sebelumku, kamathali rajulin bana bunyanan, sebagaimana perumpamaannya ibarat orang yang lagi bangun bangunan, fa ahsanahu wa atqanahu illa zawiyatan min zawayaha. Dibikin bagus nih bangunan, cakep, kecuali sebagian dari pojok bangunan tersebut ditinggalin, nggak dipasang batu batanya. Illa zawiyatin min zawayaha fasaran nas yatufuna. Terus manusia nih semua pada muter ngelilingin nih rumah. Dia takjub, ya Allah ini rumah bagus banget, cuman sayang tinggal satu batu kok nggak dimasukin nih. Halla wudi'at hadhil labinah. Kata orang-orang, ya Allah, coba taruh nih batu. Kalau udah ditaruh di batu, udah perfect banget nih rumah. Orang di rumah udah bagus banget. Terus Nabi bilang apa? Fa anatil kallabinah wa ana khatamun nabiyyin. Saya batu yang terakhir tersebut. Sayalah penutup para nabi. Begitu. Iya.
Jadi agama yang benar, makanya agama kita ini agama Islam. Bukan agama Islam ini doang yang Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu agama Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa itu agama Islam. Islam itu artinya apa? Agama yang mengajak kita untuk berserah diri secara total kepada Tuhan pencipta alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah. Jadi segitu dulu. Insya Allah di minggu akan datang kita akan lanjutkan lagi, kita bahas. Ya. Jadi nasihat Al-Fakir buat diri Al-Fakir sendiri dan kita semua, ya, jangan pernah berhenti belajar, terus cari ilmu, gali, terutama untuk memperkuat tauhid kita. Banyak kajian-kajian tauhid ya yang benar, lihat dari sumber-sumbernya yang benar, jangan sembarangan, ya. Kalau tauhid itu memperkokoh diri ketuhanan, memperkokoh keyakinan kita. Jadi kita nggak mudah goyah, ya. Itu penting dan itu kewajiban loh. Ilmu akidah ini kewajiban, nggak boleh taklid, nggak boleh kita gue ngikut apa kata dia, gue ngikut, nggak bisa begitu. Harus kita tahu alasan logisnya. Itu madhab ahli sunnah wal jamaah yang mu'tamad. Nggak boleh dalam keimanan kepada Allah kita bertaklid. Kita harus bisa membangun dengan dalil nakli maupun dalil akli. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وقرب برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تعالى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.